Jadi kita mencoba untuk mentafsir nanti Quran yang terkait dengan Isra Mi'raj dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita. Ini juga mengacu kepada introspeksi diri kita atau mengoreksi diri kita di tahun 2024 kemarin, bagaimana keimanan kita, bagaimana amalan kita, bagaimana yang lain-lainnya. Itu kita di tahun 2025 kita perbaiki. Kenapa kita milih iman saja? Karena iman ini paling penting. Panjenengan tidak akan bisa bahagia kalau tidak iman. Karena seseorang itu ingin sesuatu A misalnya, itu belum tentu panjenengan keturutan. Kadang-kadang kita kepingin A oleh B, kepingin B oleh C. Itu banyak terjadi. Nah, yang seperti itu kalau di dalam ajaran iman, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita cocoki, disuruh bersabar. Kalau cocok, disuruh bersyukur. Yang bisa seperti itu orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak bisa begitu. Maka kuncinya sebenarnya kebahagiaan itu adalah iman. Nah kemudian saya lihat dalam Quran itu, nanti yang masuk surga itu bukan golongan. Maksudnya bukan partai A, B, C, enggak. Golongan A, B, C, enggak. Tapi yang masuk surga nanti orang beriman dan takwa. Maka saya pilih dari ini aja, penguatan keimanan. Dalam Quran disebutkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang takwa. Orang takwa yang disediakan surga. Orang beriman di mana? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Jadi intinya begitu. Jadi justru kalau kita itu membanggakan kelompok kita, bukan jaminan. Saya tunjukkan ayatnya. Surat 30 ayat 31. Di situ disebutkan wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Disebutkan ayat berikutnya minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ternyata musyrik dalam konteks itu seperti itu. Maka kebanggaan itu keimanan, ketakwaan. Apa artinya dimasuk dalam kelompok yang dianggap baik tapi tidak iman? Tidak ada gunanya. Ya, jadi makanya berlomba-lomba itu adalah dengan iman dan takwa. Oleh karena itu pada hari ini saya kepingin untuk memperkuat keimanan kita melalui peristiwa yang terjadi beberapa abad yang lalu, khususnya dalam masalah Isra Mi'raj. Pertanyaannya kenapa Nabi bisa sampai di hadapan Rasul, hadapan Allah, padahal harus menempuh perjalanan yang luar biasa. Nah itu pembuktiannya adalah dengan ayat Quran dan dengan ayat-ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah itu? Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang ada di alam ini tapi tidak terdapat di dalam kitab. Nanti saya jelaskan. Nah kita sampaikan pertama bagaimana kita memperkuat keimanan. Satu, memperkuat keimanan itu bacalah Quran. Bacalah Quran dengan maknanya. Kalau kita baca Quran toh karepe mental kita tidak bisa berubah. Paling-paling harapan kita kok oleh pahala. Karena satu huruf sama dengan 10 kebaikan.
Kalau kita baca sampai habis, oh berapa hafalannya? Hanya itu aja. Tapi isinya kayak apa enggak ngerti. Ya, karena Allah mengatakan begini. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Nah, karena baca Quran itu memang bertambah keimanan. Misalnya kita dirundung kesusahan, dirundung banyak masalah, dijelaskan oleh Allah. Akasiban nasu ajutroku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja setelah mengatakan kami beriman padahal belum diuji? Itu artinya manusia mengatakan beriman pasti diuji. Nah, ketika kita mendapat ujian seperti itu, kita ingat dengan ayat itu, sadar kita, nggak jadi sedih. Nah, kalau kita diuji dengan kejelekan-kejelekan, kita bisa bertahan, penghapus dosa. Loh, kan enak. Nah, ini baca Quran itu begitu hebatnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan contoh iman yang bagus itu bagaimana. Contohnya adalah imannya Ibrahim. Imannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang diperintahkan oleh Allah gak pakai ngenyang. Diperintahkan langsung dikerjakan. Perintahkan langsung dikerjakan. Walaupun itu berat. Contoh disuruh menyembelih anaknya. Itu sangat berat. Beda suruh menyembelih musuh. Ada musuh ikit-ikit ya. Lah itu disuruh menyembelih itu anak yang dicintai loh. Disuruh menyembelih, dilaksanakan karena apa? Yang merintah itu Allah. Jadi kecintaan Nabi Ibrahim dibandingkan kepada Allah dibandingkan dengan cintanya kepada anaknya, lebih tinggi cintanya kepada Allah. Dan kalau yang seperti itu benar. Karena dalam Quran itu disebutkan bahwa kecintaan kepada apa saja yang ada di dunia ini tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Dan itu dilaksanakan oleh Ibrahim. Nah, kenapa begitu hebat? Karena level imannya Ibrahim itu adalah level ainul yakin. Ainul yakin itu melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala. Dengan mata kepala sendiri. Kalau saya bilang gula itu manis, itu teori. Kalau panjenengan belum merasakan betul, panjenengan belum mantap. Tapi kalau panjenengan sudah menyatakan bahwa gula sudah saya incipi dan memang betul manis, dibandingkan dengan yang orang yang saya diberitahu bahwa gula itu manis, beda. Kalau orang yang sudah merasakan gula itu manis, itulah adalah level iman ainul yakin. Itu Ibrahim ada. Ibrahim buktikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, ketika Ibrahim bertanya kepada Allah, Tuhan tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Seorang nabi masih tanya begitu, apalagi kita. Nabi pilihan Allah. Sehingga Allah mengatakan, awalam tu'min, apa kamu gak percaya? Qala bala, mboten ngoten ya Allah, kula niki percados. Walakin tetapi litat ma'ina qalbi supados ati kula niki tenang. Gak tenang berarti Ibrahim. Lah oleh gak tenang soalnya dibantah dengan orang kafir ketika memperkenalkan Allah bahwa Allah itu zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Orang kafir tadi bilang, masih aku ya iso. Mata ini menguripi. Kau sendiri narapidana, tapatanane mesti mati, tajarna mesti urip. Nah, ini mengganggu pikiran Ibrahim, lalu ditanyakan kepada Allah itu tadi. Akhirnya Allah perintahkan untuk mengambil 4 burung. 4 burung itu supaya dihancurkan. Setelah hancur mati, disuruh letakkan di tiap-tiap gunung, kemudian disuruh manggil. Jeladrene manuk sing pun mati wau diceluk Ibrahim. Sumata uhuna yaktina kasaya. Panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan bersegera. Ini adalah
level iman Nabi Ibrahim. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Tapi masih di bawahnya Ibrahim derajatnya, karena kita bisa buktikan makhluk yang mati bisa hidup kembali dengan ilmu pengetahuan. Dan itu sudah banyak dipraktekkan di dunia ini, cuma terhadap manusia belum pernah terjadi karena dilarang oleh para ulama. Karena nanti kalau itu terjadi makhluk yang seperti itu, lah ini bapaknya siapa ini? Ahli warisnya kayak apa? Jadi masalah. Karena kelahiran itu bukan dari sperma, tapi dari sel tubuh. Nah itu bisa kita terapkan sehingga bisa meningkatkan keimanan kita hampir-hampir di bawahnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim langsung bisa melihat. Kalau kita masih berdasarkan keilmuan. Itu nomor 2. Nomor 3-nya kita lihat masalah Isra Mi'raj. Kalau kita bisa buktikan bahwa Isra Mi'raj betul-betul terjadi, harapannya keimanan kita harus lebih mantap. Ternyata kita buktikan dengan Quran itu begini. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Subhanalladzi, Maha suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hambanya. Kalau kita ngomong abdi itu berarti jasad dan ruh. Ini ruh ya ruh asli. Tapi ini bi abdi itu berarti jasad dan ruh. Kotrone menungso. Nggih. Lailan ing waktu wengi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sangka Masjidil Haram nanggone Masjidil Aqsa. Alladzi barakna kaulahu kang ingsun paring barokah kaulahu ing sekiwa tengene sak kelilingnya. Linuriyahu supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad min ayatina setengah saking piro-piro ayat ingsun. Innahu sesungguhnya sak temene Allah wasamiul basir, yaitu Allah zat yang moho midhangetaken tur moho ngawuningani. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah Isra. Rasulullah ternyata tidak berangkat sendiri, tapi diperjalankan, diberangkatkan, naik sesuatu yang disebut wasilah. Kalau saya tadi dari rumah ke sini, saya menggunakan wasilah. Apa wasilah saya? Sepeda motor. Itu namanya wasilah. Rasulullah juga pakai wasilah ini. Naik, kalau orang mengatakan itu buruk. Buruk itu apa? Buruk itu kilat. Buruk itu maknanya kilat. Berarti kendaraan yang kecepatannya seperti kilat. Nah ini kalau orang ahli sufi yang profesor doktor tapi juga sufi, dia naik zatnya Allah. Zatnya Allah itu disebut nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ini masih lama enggak ya? Nen? Wah, nggih ben. Enggak cukup wis. Ben mboten anu. Ben sekarang kalau anu ya. Tadi Rasulullah itu bisanya Isra Mi'raj karena diberangkatkan. Bukan berangkat sendiri. Nah, apakah betul Rasulullah berada di Sidratul Muntaha? Quran menjawab, walaqad ra'ahu naslatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Jadi Rasulullah pertama menerima wahyu itu adalah malaikat wujudnya asli. Lah ini melihat malaikat wujudnya asli mana? Tapi di tempat yang lain. Di mana itu? Inda Sidratul Muntaha. Yaitu Inda Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang tertinggi. Ke sana harus menembus 7 langit. Ini bukti bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha.
Intaha jannatul ma'wa. Di situ ada surga tempat tinggal. Ini informasi Quran loh. Yaksa sidrata mayaksa. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Mazagol basoru wa matogho. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Gak berkedip, terpesona melihat di Sidratul Muntaha itu matanya. Ya. Laqad ra'a min ayati Rabbihil kubra, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Tapi kalau ayat ini kita sampaikan kepada orang kafir, orang kafir nggak percaya. Kemudian dengan Quran nggak percaya kok. Lalu bagaimana kita membuktikan kepada orang kafir? Pakai ilmu, pakai ilmiah. Makanya saya katakan pakailah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah kekuasaan Allah yang ada di alam ini, tapi tidak dijelaskan secara rinci di dalam kitab. Contoh, gas, ya. Gas paling ringan. Gas paling ringan ini kalau kita masukkan ke dalam balon, kita taleni balon itu, pelembungan ya, terus kita culno. Balon ini ke bawah atau ke atas? Ke atas. Terus naik. Di mana berhentinya? Kita nggak pernah mikir. Di mana berhentinya balon? Balon ini akan berhenti kalau udara yang ada di dalam balon itu sama dengan udara yang ada di luar balon. Pasti berhenti di situ. Itu artinya zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Berhenti di situ. Sekarang kita lihat matahari. Matahari itu bola api yang sangat panas. Siapa mendekat pada matahari fana, hancur, hilang, saking panasnya. Tapi ada yang tidak hancur. Yang tidak hancur adalah sinarnya. Karena apa? Sinarnya ini terbit dari matahari itu. Zatnya sama, maka bisa kembali kepada matahari itu. Jadi rumusnya zat yang sama bisa kembali kepada zat yang sama. Bisa bertemu dengan zat yang sama. Lah Rasulullah itu Mi'rajnya tidak berangkat sendiri, tapi naik sesuatu yang disebut oleh ahli sufi tadi nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya, itu cahayanya Allah yang berasal dari Allah, maka zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Maka ketika naik zat itu langsung bisa bagaimanapun kekuatan di alam ini akan amblas semua. Bertemulah di sana. Ya, lalu menerima perintah-perintah sholat. Ya, kan itu ceritanya. Nah, sholat itu sebelumnya bukan 5 waktu, tapi banyak waktu. Akhirnya terjadi tawar menawar sampai akhirnya 5. Tapi kita tidak membahas itu karena itu kalau seperti itu tidak sulit. Ya kita tinggal percaya saja. Tetapi ketika membuktikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu betul-betul secara ilmiah terjadi, itu sulit. Nah ini namanya penafsiran dengan metode bil ilmi. Jadi tergantung masalahnya. Kadang-kadang yang tidak perlu bil ilmi. Nah kalau seperti ini kita buktikan dengan ilmiah, baru bisa dimengerti oleh orang-orang siapa saja, baik orang kafir ataupun orang beriman. Kalau orang beriman loro, Quran ya percaya, ilmiahnya ya percaya. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj itu. Inilah kehebatan daripada penjelasan-penjelasan secara ilmiah yang digabung dengan ilmu Al-Quran terkait dengan perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha betul-betul terjadi. Kalau zamannya Nabi waktu Isra Mi'raj belum bisa dijelaskan seperti ini karena apa? Karena ilmu pengetahuan belum seperti sekarang. Makanya tidak ada yang percaya.
Lah apakah ini termasuk kesaktian Rasulullah loh? Lah orang yang sakti begini diceritakan dalam Quran bukan Rasulullah saja. Zamannya Nabi Sulaiman panjenengan tahu. Ketika berhadapan dengan Ratu Bilqis, ya, sampai penasaran Ratu Bilqis itu akhirnya ngelabrak ke kerajaan Sulaiman. Mungkin pada akhirnya dia Islam. Nah, Nabi Sulaiman ini woro-woro. Sapa sing iso kok singgasanane Ratu Bilqis? Jenenge karena pejabatnya Nabi Sulaiman dua jenis. Ada jenis jin, ada jenis manusia. Sing jenenge jin itu ngomong, Jin Ifrit, saya sanggup membawa singgasananya Bilqis sebelum panjenengan berdiri di tempat duduk. Hebat nih. Jin memang sakti. Lah ini ada yang nandingi. Yang nandingi siapa? Manusia. Diceritakan dalam Quran itu orang ini paham kitab. Jadi ngerti dengan kitabnya Allah itu. Dia bilang, saya sanggup sebelum mata Anda berkedip. Coba bayangkan. Wong manusia bisa mengalahkan jin. Loh kok ono cerita loh, ini Allah yang membuat kisah loh. Kalau nggak percaya berarti kafir. Kan begitu. Ada. Karena Allah memberikan orang itu. Karena cahaya itu, nurnya Allah itu diberikan kepada mayasa, pada siapa yang Allah kehendaki. Akhirnya betul. Sebelum Sulaiman berkedip, singgasana sudah di hadapannya. Ini menyadari Sulaiman itu bahwa dia diuji oleh Allah. Apakah dia bersyukur atau kufur? Artinya peristiwa-peristiwa gawok ini enten. Banyak diceritakan. Lah, Isra Mi'raj itu salah satunya peristiwa sing gawokno. Nah, kalau sekarang kita dengan ilmu pengetahuan, kita hubungkan dengan HP. Nah, kita SMS nang ngene Amerika sama menit teko. Ilmu ini lebih hebat, lebih gampang sebenarnya menjelaskan itu. Nah, itulah kehebatan ilmu, sehingga kalau kita gabungkan dengan informasi-informasi agama itu penting. Ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menambah inspirasi kita untuk lebih meyakini Quran adalah satu kebenaran, Islam adalah satu kebenaran yang harus dipegang erat-erat agar kita tidak tergoda oleh kemurtatan-kemurtatan karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk lebih memantapkan keimanan kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.